teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang Piagam Audit Internal PT Bank Negara Indonesia atau yang kita kenal sebagai BNI Persero. Nah teman-teman, sebelumnya apa sih Piagam Audit Internal? Nah, Piagam Audit Internal adalah cetak biru atau landasan bagi organisasi yang mengatur bagaimana audit internal dapat melakukan tugasnya dan membantu fungsi oversight memberi sinyal yang jelas atas independensi audit internal. Nah, piagam ini menjadi dasar bagi auditor internal dalam menjalankan tugasnya baik secara independen dan profesional. Nah, saat teman-teman mendownload piagam audit internal dari PT BNI, maka pada halaman awal teman-teman akan menemukan tentang surat keputusan direksi pada Bank Negara Indonesia Persero. Nah, surat keputusan direksinya ada sekitar 3 lembar pertama pada awal. Dan ini langsung ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Human Capital dan Kepatuhan. Nah, setelah surat putusan, maka halaman selanjutnya adalah sampul piagam audit internal dan daftar isi. Nah, di sini tuh mencakup apa saja sih yang ada di dalam piagam audit internal. Yang pertama ada pendahuluan, visi dan misi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi audit internal, ada wewenang SAI, kode etik, independensi, objektivitas, dan kebijakan masa tunggu, lalu juga ada tujuan dan ruang lingkup kegiatan SAI, persyaratan dan pengembangan auditor, resiko audit dan perlindungan hukum kepada pemimpin, lalu ada program pengendalian mutu, fungsi SAI, hubungan SAI, penutup, lalu akan ada satu halaman untuk menjelaskan piagam audit internal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, halaman selanjutnya adalah pendahuluan visi misi, struktur kedudukan, dan lain sebagainya. Adapun visi misi SAI, visinya adalah menjadi mitra bisnis yang profesional, independen, dan objektif bagi manajemen untuk mendukung terwujudnya BNI sebagai lembaga keuangan yang unggul dalam layanan dan kinerja. Adapun misi SAI yaitu melaksanakan kegiatan asuransi dan consulting yang independen dan objektif untuk memberikan nilai tambah dalam peningkatan efektivitas risk management, kontrol, dan governance proses. Untuk isi piagam pada halaman 4, 5, dan 6 mencakup cukup banyak, yaitu kode etik SAI, independensi, objektivitas, dan kebijakan masa tunggu atau calling off period. Lalu selanjutnya ada tujuan dan ruang lingkup kegiatan SAI, persyaratan dan pengembangan auditor SAI, dan juga resiko audit dan perlindungan hukum kepada pemimpin dan auditor SAI. Untuk halaman selanjutnya yaitu 7, 8, dan 9 berisi tentang program pengendalian mutu audit, fungsi SAI dalam tata kelola terintegrasi BNI, lalu ada hubungan SAI dengan pihak eksternal. Untuk halaman 10 sudah berisikan penutup yang sudah ditandatangani oleh direksi dan juga dewan komisaris. Nah, untuk selanjutnya halaman terakhir yaitu 11, 12, dan 13 mengenai tentang penjelasan piagam audit internal PT Bank Indonesia Persero. Nah, dari piagam yang sudah kita bedah bersama, maka diperoleh metode yang dilakukan atau langkah-langkah pelaksanaan audit internal di PT BNI yang sudah kita bahas pada halaman awal hingga pertengahan, yaitu cukup sederhana, yaitu ada 4 tahapan, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit, dan juga tindak lanjut audit. Nah, untuk pertama, perencanaan audit, auditor internal menyusun rencana audit yang komprehensif berdasarkan resiko organisasi dan prioritas manajemen. Yang kedua ada pelaksanaan audit, yaitu auditor internal melakukan pengumpulan data dan juga bukti audit melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Yang ketiga ada pelaporan audit, yaitu auditor internal menyusun laporan audit yang memuat temuan audit, rekomendasi, dan juga kesimpulan. Untuk terakhir yaitu tindak lanjut audit. Manajemen BNI menindaklanjuti temuan audit dan juga rekomendasi auditor internal dengan menerapkan tindakan korektif dan preventif.
Adapun keunikan dari piagam audit internal pada PT BNI atau perbedaannya dengan perusahaan-perusahaan lain yaitu ada pada penegasan peran strategisnya, cakupan yang luas, penekanan pada kualitas dan objektivitas, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dan juga penyelarasan dan standar internasional. Adapun piagam BNI secara eksplisit menegaskan peran strategis audit internal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dan juga tata kelola perusahaan yang baik. Dan ada juga organisasinya sendiri yaitu Satuan Audit Internal atau SAI yang sudah dirancang dari halaman awal, sudah dituliskan pada halaman awal. Lalu cakupan yang luas. Nah, piagam BNI ini mencakup lingkup audit internal yang luas, termasuk audit atas kegiatan operasional, kepatuhan, keuangan, dan resiko. Nah, pelaksanaan pada kualitas dan objektivitasnya juga cukup penting karena piagam BNI menekankan pentingnya kualitas dan objektivitas dalam pelaksanaan audit internal. Nah, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitasnya juga, piagam BNI mewajibkan auditor internal untuk melaporkan hasilnya kepada komite audit dan direksi BNI secara transparan dan akuntabel. Nah, yang terakhir ada penyelarasan dengan standar internasional. Piagam BNI diselaraskan dengan standar internasional untuk audit internal, seperti standar internasional untuk praktik audit internal atau IIA Standards dan kode etik profesi auditor internal atau IIA Code of Ethics. Sesudah kami membedah piagam audit internal PT BNI, menurut kami kesimpulan dari presentasi ini adalah piagam audit internal PT BNI merupakan dokumen penting yang memastikan audit internal dilakukan secara independen, profesional, dan efektif. Nah, keunikan piagam ini dan langkah-langkah pelaksanaan audit internal yang terstruktur menjadikan audit internal BNI sebagai pilar penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Nah, PT BNI juga sudah melakukan standar pelaksanaan tugas sesuai pedoman yang berlaku, bahkan hingga taraf internasional. Nah, dokumen tersebut juga berlaku sejak tanggal ditetapkannya. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.